Aku masih ingat betul hari itu, saat Sekar berteriak dengan kata-kata yang menusuk jiwa. Ini dia sampah bau yang numpang hidup. Suaranya menggema di ruang tamu, tepat di depan semua tamu yang hadir di rumah kami. Aku berdiri membeku, rasa sakit menyebar dalam dadaku, menyaksikan ibuku, Ratna Dewi, terdiam dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu bukan hanya sekadar hinaan. Itu adalah serangan langsung pada kehormatan keluargaku, pada harga diriku yang selama ini aku pertahankan dengan susah payah. Aku, Ayunda Saraswati, seorang wanita biasa yang setiap hari berjuang demi keluargaku. Dari pagi hingga malam, aku membersihkan rumah, menyiapkan makan, dan menjaga suamiku, Dimas Pratama, yang meski sayang padaku, seringkali tak mampu melawan kerasnya sikap keluarganya, terutama Sekar, adik ipar yang selalu penuh kebencian. Teriakan Sekar bukan kali pertama yang kudengar, tapi kali ini, ia datang lebih tajam dan menyakitkan. Ibuku yang dulu penuh kasih dan kekuatan, kini tampak rapuh di hadapan kebencian yang dilemparkan tanpa alasan. Aku tahu, dalam hati, aku tak bisa diam dan membiarkan mereka menghancurkan harga diri kami seperti ini. Aku teringat betapa indahnya awal pernikahanku dengan Dimas. Waktu itu, aku begitu percaya akan cinta kami, yakin bahwa keluarga besarnya akan menerimaku dengan tangan terbuka. Dimas, dengan senyum hangatnya, selalu berkata, "Aku akan melindungimu, Ayunda." Namun seiring waktu, kenyataan berbicara lain. Sekar dan beberapa anggota keluarga lainnya mulai menunjukkan wajah asli mereka, mencemooh, meremehkan, dan menjadikan aku sebagai kambing hitam atas segala kesulitan yang mereka hadapi. Ada saat-saat aku merasa lelah, merasa seolah aku berjalan di tengah badai yang tak pernah reda. Tapi cintaku pada Dimas dan tekadku untuk menjaga keluargaku memberiku kekuatan yang tak pernah kusangka. Aku ingat saat pertama kali aku menangis diam-diam di kamar, bertanya dalam hati, mengapa harus aku yang menanggung semua ini? Namun, setelah teriakan Sekar hari itu, sesuatu dalam diriku berubah. Luka itu begitu dalam. Tapi aku tahu aku tak bisa membiarkan kebencian itu terus merajalela. Aku harus berdiri, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk ibuku yang sudah berjuang keras membesarkan aku dengan penuh kasih. Aku menghela napas panjang, menatap Sekar dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan membiarkanmu terus menyakiti ibuku, bisikku dalam hati. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Pertentangan antara cintaku pada Dimas dan rasa hormat yang aku tuntut untuk ibuku membuat dadaku terasa sesak. Namun aku harus memilih. Dan aku memilih untuk melawan. Ketika aku melangkah maju, menatap Sekar tanpa rasa takut, aku tahu aku sedang memulai sebuah perjuangan besar. Perjuangan yang akan menguji batas kesabaranku, kekuatanku, dan cinta yang aku miliki. Tapi aku siap. Aku harus siap. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tak lagi mau menjadi korban dalam cerita yang ditulis oleh kebencian. Aku akan menulis kisahku sendiri, dengan keberanian dan cinta sebagai tinta. Dan aku yakin, suatu hari, keadilan dan kedamaian akan datang menghampiri kami, membawa sinar baru dalam hidup yang penuh luka ini. Hari-hari setelah bentakan itu terasa seperti neraka yang tak berujung. Setiap pertemuan keluarga berubah menjadi medan pertempuran yang tak terucapkan. Sekar tak pernah melewatkan kesempatan untuk menusuk hati dengan kata-kata penuh kebencian, membuatku harus menelan air mata demi air mata di balik senyum yang kupaksakan. Aku berdiri di hadapan mereka semua, mencoba menyalakan api keberanian yang kian redup dalam diriku. Suatu malam, di tengah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan, aku memutuskan untuk membuka suara. Aku berbicara dengan suara yang bergetar, tapi penuh tekad, menolak untuk lagi menjadi korban. Sekar, aku tahu kau terluka. Tapi kenapa harus membuat ibuku jadi sasaran kemarahanmu? Tanyaku, menatap langsung matanya yang dingin. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Aku melihat kilatan sesuatu di matanya, bukan kebencian kali ini, melainkan kesedihan yang tersembunyi. Perlahan, rahasia masa lalu mulai terbuka seperti luka yang lama tersembunyi. Ternyata, kebencian Sekar bukan sekadar karena aku atau ibuku. Ada dendam lama,
Sebuah pengkhianatan yang menghantui hubungan mereka selama bertahun-tahun. Ibuku dan Sekar ternyata memiliki masa lalu yang penuh rahasia dan luka. Dulu, mereka pernah sangat dekat. Tapi sebuah kejadian pahit mengubah segalanya menjadi abu. Aku mendengar kisah itu dengan hati teriris. Menyadari bahwa konflik kami bukan hanya tentang aku atau keluarga suamiku, tapi juga tentang luka lama yang belum sembuh. Dimas, suamiku, terlihat semakin terjebak di antara kami. Aku melihat matanya penuh kebingungan, antara cinta padaku dan ikatan darahnya pada Sekar. Dia berusaha menjaga kedamaian, tapi aku tahu hatinya terluka melihat kami bertengkar. Dia tak mampu mengambil sikap tegas, dan itu membuatku merasa sendiri dalam perjuangan ini. Dalam kekalutan itu, hadir Rizal. Teman lama yang pernah ku kenal sejak kecil, tiba-tiba muncul kembali dalam hidupku. Rizal membawa ketenangan yang lama hilang, dan kata-katanya seperti angin segar yang menyapu debu keraguan dalam hatiku. Dia mengingatkanku siapa aku sebenarnya. Bukan hanya seorang istri yang dipandang rendah, tapi wanita kuat dengan harga diri yang pantas diperjuangkan. Di saat aku mulai membangun kembali diriku, Sekar melancarkan serangan yang lebih licik. Dia menyebarkan gosip jahat di kampung, memutarbalikan kenyataan agar aku terlihat sebagai wanita yang tak bermoral. Aku merasakan dunia runtuh di sekitarku. Teman-teman dan tetangga mulai menjauh, dan aku harus menghadapi kesepian yang membekap. Malam-malam ku habiskan dengan air mata dan doa. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku cukup kuat untuk bertahan? Namun, di balik segala penderitaan, aku menemukan kekuatan yang tak kusangka. Aku belajar bahwa rasa sakit adalah guru terbaik, mengajarkanku arti keberanian dan keteguhan. Aku tahu, perjuangan ini belum selesai. Sekar mungkin telah melukai tubuh dan jiwaku, tapi aku tidak akan membiarkan luka itu menjadi akhir cerita. Aku memilih untuk berdiri lebih tegak, mengangkat kepala, dan melangkah maju walau langkah itu berat dan penuh tantangan. Hari ini aku bukan lagi wanita yang sama dengan yang dulu. Aku adalah Ayunda yang siap menghadapi badai, yang tidak akan mundur walau dunia mencoba menjatuhkanku. Ini bukan sekadar pertarungan untuk membela ibuku, tapi juga untuk menghargai diriku sendiri. Aku tahu, perjalanan ini akan panjang dan penuh liku. Namun aku yakin, dengan hati yang tegar dan dukungan dari mereka yang benar-benar peduli, aku bisa melewati semuanya. Perang ini lebih besar dari yang pernah kukira. Tapi aku tidak akan lari. Aku akan melawan, sampai keadilan dan cinta menemukan tempatnya kembali di hidupku. Aku berdiri di ruang tamu yang penuh dengan tatapan dingin, saat Ratna Dewi dan Sekar saling berhadapan. Suasana yang selama ini terpendam akhirnya meledak menjadi konfrontasi yang tak terelakkan. Air mata mengalir di wajah ibu, sementara Sekar menatap tajam dengan amarah yang membara. Aku tahu, saat ini adalah titik puncak dari semua luka dan kebohongan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dengan suara yang tegas tapi penuh kelembutan, aku melangkah maju, menatap Sekar langsung di matanya. Aku tahu kau terluka, Sekar. Aku tahu ada banyak hal yang tak kau ungkapkan, banyak luka yang membuatmu menjadi seperti ini. Suaraku bergetar, tapi aku tak menyerah. Aku bukan musuhmu, tapi aku juga bukan orang yang akan membiarkan ibu dan keluargaku dihancurkan oleh kebencian. Sekar terdiam sejenak, matanya yang biasanya penuh kemarahan berubah menjadi kosong, seperti seseorang yang tiba-tiba tersadar dari mimpi buruknya sendiri. Aku merasakan bahwa di balik sikap kerasnya, ada wanita yang sama rapuh dan terluka seperti aku. Dimas, yang selama ini tampak ragu dan terjebak di antara kami, akhirnya angkat bicara dengan suara yang penuh keyakinan. Ayunda adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, termasuk keluargaku sendiri. Kata-katanya menggema, memecah ketegangan di ruangan itu. Keputusan Dimas untuk berdiri di sisiku bukan hanya membuat aku lega, tapi juga menandai awal dari perubahan besar dalam hubungan kami dengan keluarga. Namun, keputusan Dimas membawa dampak besar. Sekar dan beberapa anggota keluarga memilih menjauh, menciptakan jurang yang sulit dijembatani. Aku merasa hancur melihat keluarga yang dulu utuh kini terpecah belah. Tapi aku tahu,
Terkadang untuk mempertahankan sesuatu yang berharga, kita harus berani kehilangan. Dalam pergolakan batin itu, Rizal hadir sebagai pelipur lara. Dia menjadi sandaran hatiku yang kokoh, mendengarkan setiap keluh kesah tanpa menghakimi. Kebersamaannya membuka kembali pintu hati yang lama terkunci, membuatku mulai bertanya apakah cinta yang selama ini aku genggam erat masih menjadi pilihan terbaik. Tiba-tiba, sebuah tragedi melanda Sekar. Kehilangan yang begitu dalam membuatnya runtuh, membuka sisi lain dari dirinya yang jarang terlihat. Aku menyaksikan bagaimana wanita yang selama ini menjadi lawanku ternyata juga manusia yang rapuh, penuh duka dan penyesalan. Melihat Sekar dalam kesedihan itu, aku merasakan simpati yang tulus. Mungkin inilah saatnya untuk memaafkan, bukan hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri. Namun, keputusan itu tidak mudah. Hatiku masih terbelah antara luka lama dan harapan baru. Di tengah ketidakpastian, aku mencoba menata kembali hidupku. Menggenggam harapan bahwa masa depan akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Meskipun jalan yang kutempuh masih penuh tantangan, aku yakin bahwa dengan keberanian dan cinta, aku bisa melewati semuanya. Aku menatap keluar jendela, menghirup udara pagi yang segar, merasakan getaran kehidupan yang baru saja mulai bersemi dalam diriku. Masa lalu mungkin tak bisa dihapus, tapi aku percaya, aku punya kekuatan untuk menulis cerita baru, cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Udara pagi itu terasa berbeda, seolah membawa harapan baru yang selama ini kutunggu. Setelah badai panjang dalam hidupku, aku mulai belajar menemukan kekuatan dalam diri sendiri yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku, Ayunda Saraswati, yang dulu terpaku dalam bayang-bayang luka dan kebencian, kini berani membuka lembaran baru, dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan. Aku duduk bersama ibuku, Ratna Dewi, di beranda rumah kami yang sederhana. Senyum lembutnya menyapa, menghapus keraguan dan rasa sakit yang pernah ada. Percakapan kami kali ini bukan tentang masa lalu yang penuh luka, tapi tentang masa depan yang ingin kami rajut bersama, penuh dengan cinta dan saling pengertian. Kami tahu, hubungan kami telah diuji oleh waktu dan konflik, tapi kami memilih untuk memperbaikinya, dengan tulus dan perlahan. Di balik itu semua, ada Sekar dan ibuku yang akhirnya menemukan titik temu. Meskipun sulit dan penuh rasa pahit, mereka sepakat untuk mengakhiri pertikaian yang sudah menggerogoti keluarga kami. Tragedi dan peristiwa yang terjadi membuat mereka menyadari bahwa kebencian hanya akan memecah belah, bukan menyelesaikan masalah. Aku tahu, perdamaian itu belum sempurna, tapi itu adalah awal yang baik untuk membangun kembali keluarga yang retak. Dimas, suamiku, memutuskan untuk berjalan di jalannya sendiri. Keputusan itu datang dengan berat hati, tapi aku menghargai keberaniannya untuk menghadapi konsekuensi dan mencari makna hidupnya di luar pernikahan kami yang penuh luka. Kami berpisah dengan rasa hormat, menyadari bahwa terkadang cinta tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Meski sakit, aku percaya ini adalah langkah yang tepat bagi kami berdua untuk menemukan kebahagiaan masing-masing. Rizal, yang selama ini menjadi penopang emosionalku, kini perlahan mendekat dengan penuh kehati-hatian. Kami saling belajar untuk menghargai waktu dan ruang yang dibutuhkan, menyadari bahwa hati yang terluka butuh penyembuhan sebelum bisa membuka diri lagi. Hadirnya dia bukan untuk menggantikan, tapi untuk menemani dan mendukung dalam perjalanan baru ini. Saat aku menatap ke cakrawala, langit yang berwarna jingga lembut memancarkan cahaya keemasan, aku merasakan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Meski bekas luka masih ada, aku percaya bahwa cinta sejati dan harga diri yang kukuh bisa mengatasi segala rintangan. Aku siap menulis babak baru dalam hidupku, dengan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Matahari perlahan naik, menyinari jalan yang akan kutempuh. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi aku tidak lagi takut menghadapi apapun. Aku Ayunda, wanita yang pernah hancur, kini bangkit dengan penuh keberanian, siap menyambut kehidupan baru dan cinta yang terlahir kembali.